Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita sama-sama beribadah, baik yang bisa hadir di gereja maupun yang mengikuti secara streaming di rumah ya. Sekali lagi saya sampaikan shalom buat semuanya. Saya percaya Tuhan terus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita akan pujikan ucapan syukur kita, persembahan puji-pujian kita, karena Tuhan kita yang sungguh dahsyat. Dia pencipta langit dan bumi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah, oh ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Amin Tuhan. Haleluya. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Betapa dahsyat. Oh haleluya. Betapa dahsyat Engkau
Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak tersela. Oh, pikiran-Mu Tuhan, haleluya. Amin Tuhan, Engkau Allah yang setia, haleluya, sampai selamanya. Hanya Engkau. Saya undang yang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari sembah Tuhan, ku sembah. Oh, Engkau Yesus, hanya Engkau, amin Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Amin Tuhan. Oh haleluya. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Engkau tetap Allah. Allah, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Engkau tetap Allah kami, yang kami sembah. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Engkau Allah pencipta langit bumi. Engkau yang berkata di surga. Engkau yang berkuasa bagi dunia ini Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Kau, kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang.
kasih kasih. Maya Shekirana. Terima kasih. Yarana mata Shekirana Maya Shekirana. Yarana mata Raya Se. Yarana Purana Maya Shikaraya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami baru oleh karena anugerah Tuhan. Sungguh betapa dahsyat, betapa agung karya-Mu atas kami Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kami ada di tempat ini untuk kami bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Amin. Allah kami yang luar biasa, Yes, Tuhan. Allah kami yang tidak pernah berubah, Benar. Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau setia atas kami, Amin. dan Engkau terus bekerja di dalam kami. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau. Ya, Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami, Ya. Tuhan melawat ibadah kami. Amin. Biar Engkau berdaulat di tengah-tengah ibadah kami. Amin. Roh Kudus bekerja mengurapi kami, Amin. melawat kami, sehingga sukacita surgawi dicurahkan di tengah-tengah kami. Biarkan Tuhan hari ini hanya Engkau yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Benar, Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi kami minta berkat Tuhan turun atas ibadah kami. Amin. Dari awal sampai akhir. Tuhan sendiri yang memimpin. Tuhan sendiri yang berkarya Terima kasih. mengurapi kami. Biar berkat Tuhan dicurahkan Amin. dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sungguh kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ya, Tuhan. Kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Di dalam nama Yesus kita semua yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya minta kita semua dengan iman bagaimana satu pertanyaan. Bagaimana Allah kita? Kurang kompak ya. Yuk saya pertanyaan lagi. Bagaimana Allah kita? Dengan iman katakan, Allah kita besar, kuat, dahsyat. Amin. Saya percaya hanya firman Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin. Haleluya. Dalam kemenangan, dalam kebenaran kita ada kemenangan, ada kuasa dalam hidup kita. Amin. Firman terangi jalanku, sungguh perisai. Amin Tuhan, lingkupiku dari segala. Jangan pernah ragu. Karena apa? Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Hanya kebenaran-Mu Tuhan yang bebaskan kami. Haleluya. Amin. Kebenaran yang bebaskan selalu kan beri kekuatan buat kami Tuhan. Amin Tuhan. Hadapi segala tantang. Katakan tak pernah ragu. Amin. Kenapa? Haleluya. Amin Tuhan. Dengan kuasa mulia hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku hanya. Amin dan pasti
tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasanya, kemenangan dalam namanya. Ada pengharapan dalam kuasanya, kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, dalam nama Engkau ada pengharapan. Dalam nama Engkau, dalam kuasa-Mu ada pengharapan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami bersyukur kami punya Bapa yang mengenal hidup kami Tuhan. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Engkau tahu siapa diri kami Tuhan. Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami Tuhan, tetapi Engkau membuat kami hidup yang baru Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang mengenal kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Oh haleluya Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Oh, oh Tuhan, Kau ubahkan kami, Engkau sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya, oh, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah, oh kami berserah Tuhan pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai aku. Oh kini aku percaya, oh kami percaya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, oh pada rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang indah. Haleluya. Panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. haleluya, 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 Oh, haleluya, haleluya. haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Percaya Tuhan, rancangan-Mu indah buat kami. rancangan-Mu indah. Di dalam Engkau kami memiliki pengharapan. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya, kami mau berserah penuh padamu Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau menerima kami apa adanya. Amin Tuhan. Engkau tidak pernah mengungkit-ungkit siapa kami, masa lalu kami. Engkau menerima kami apa adanya. Dan Engkau sanggup mengubah kami. Amin. Engkau sanggup memperbaharui Ya kami. benar Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang memiliki masa depan, Oh yang memiliki pengharapan di dalam Yes. Engkau. benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah buat kami. Terima kasih untuk karya-Mu Ya Yesus. yang tidak pernah berhenti atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan.
Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh merasakan hadirat, Oh, haleluya. kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Dan saatnya kami Tuhan untuk diam dalam hadirat Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan. Pagi hari ini Engkau melawat kami lewat firman-Mu. Yes. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup meneguhkan kami, bahkan sanggup memulihkan setiap kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya semua kita ada orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita boleh beribadah hari ini kembali. Kita boleh diberikan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini tema kita satu tema yang sungguh akan memberkati kita dengan satu tema, yaitu jangan ingat-ingat yang dahulu. Semua kita punya masa lalu, betul? Betul? Kita nggak ada yang tiba-tiba ada, tapi kita semua adalah punya pengalaman masa lalu, dan masa lalu kita mungkin macam-macam. Masa lalu yang baik, masa lalu yang indah, tapi juga ada masa lalu yang tidak baik, kegagalan, kejatuhan kita, atau hal-hal yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita akan coba membaca dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 pada hitungan yang ketiga. Sudah dapat semua, amin? Ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, 1, 2, 3. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, bulan ini kita akan merenungkan tema ini, yaitu Tuhan sedang dan akan dan terus melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Kalau kita melihat Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, ada dua hal yang bisa kita renungkan melalui ayat firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini. Yang pertama, saudaraku, ayat 18 itu menceritakan hal yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kepada umat Tuhan pada waktu itu. Saudara, dan yang kedua adalah janji atau penghiburan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan dan kepada kita hari ini. Saudara, yang pertama kalau kita lihat di ayat yang ke-18, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Yang kita baca dalam ayat 18 dikatakan firman Tuhan, ini pesan Tuhan. Perkataan Tuhan langsung lewat Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang waktu itu hidup dalam kondisi yang tidak baik, situasi yang sulit, situasi yang berat, dalam pembuangan. Tuhan berkata kepada mereka, untuk apa? Yang pertama, yaitu melupakan hal-hal yang lalu. Ayat yang disampaikan adalah janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Itu artinya perintah Tuhan kepada umat Tuhan, kepada kita hari ini adalah apa? Untuk kita melupakan
hal-hal yang lalu. Apa hal-hal yang lalu itu, saudaraku? Saudara, hal-hal yang lalu adalah melupakan masa lalu yang tidak baik. Saudara, dalam kehidupan kita, pastilah kita pernah mengalami kekecewaan. Siapa di sini yang nggak pernah kecewa? Kita pasti pernah mengalami kekecewaan, betul? Betul ya? Kita pernah mengalami kegagalan. Saya yakin semua kita tidak sempurna, kita pernah mengalami kegagalan. Kalau bahasa orang ngapak, gagal maning, betul? Saudara, kadang-kadang kita mengalami kegagalan yang terus di masa lalu kita. Dan mungkin kita pernah mengalami masa lalu yang buruk. Kenangan yang pahit, atau mungkin kita pernah dilakukan hal-hal yang sepertinya kok nggak adil ya, masa lalu saya begini. Dan kadang-kadang itu terus terngiang-ngiang dalam memori ingatan kita. Dan kadang-kadang itu membuat kita tidak bisa melangkah maju karena apa? Selalu ketika kita mau maju, kita ingat masa lalu kita. Kita ingat masa-masa yang buruk yang kita alami. Kita pernah mengalami kesulitan di masa lalu dan itu kadang-kadang memengaruhi pikiran kita, memengaruhi iman, pertumbuhan rohani kita. Dan itulah sebabnya kitab Nabi Yesaya disampaikan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Ketika bangsa Israel mengalami hal-hal yang sulit, mereka mungkin mengalami satu keputusasaan, mereka mau menyerah. Dan firman Tuhan datang kepada mereka, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus melupakan hal-hal yang lalu? Hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kenapa, saudara? Karena jika kita terus mengingat masa lalu yang buruk, hal ini akan merusak diri kita sendiri. Karena biasanya hal-hal yang buruk itu lebih kita ingat daripada hal-hal yang indah. Hal-hal yang tidak baik, kegagalan, hal-hal yang mungkin membuat kita tidak senang itu lebih mudah kita ingat. Kan biasanya manusia lebih menyimpan. Sehingga kadang-kadang saudaraku minta maaf, kita menyimpan sesuatu dendam karena apa? Kita ingat pengalaman kita di masa lalu. Masa-masa yang berat yang kita hadapi. Hal ini pasti akan merusak karena pikiran negatif membuat kita tidak dapat membenahi diri dan kita tidak bersyukur dengan apa yang kita hari ini alami. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus istilahnya move on. Kata orang anak-anak muda sekarang, betul? Harus move on dari kegagalan. Dari pengalaman masa lalu kita yang tidak baik, yang buruk. Saudara yang kasih Tuhan, persantuan buat kita hari ini adalah perintah Tuhan. Jangan ingat-ingat masa lalu kita. Secara khusus, ini bicara masa lalu yang berat, kegagalan, mungkin hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan yang kita alami. Sekali saya mengatakan semua kita tidak sempurna. Betul? Kita punya kelemahan, kita punya kesalahan. Tapi Tuhan gak mau kita terus mengingat kesalahan, kegagalan, pengalaman masa lalu kita yang buruk. Tuhan sering berkata, jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan gak pernah ingat-ingat kok. Kalau kita datang sama Tuhan, datang di hadapan Tuhan dengan tulus, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan sudah melupakan betul-betul semua kesalahan kita. Yang setuju katakan amin. Dia ketika kita datang dengan sungguh dengan hati yang tulus, jujur di hadapan Tuhan, Tuhan sudah lupakan semua kegagalan kita di masa lalu. Tuhan sudah ampuni kita. Dan pengampunan Tuhan itu tuntas. Dia tidak ingat-ingat lagi kegagalan dan kesalahan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf lahir di keluarga yang tidak harmonis. Istilahnya disharmoni. Dia hidup di tengah-tengah keluarga. Didikan keluarga yang tidak baik. Ada pilih kasih di sana. Sehingga kita tahu Yusuf akhirnya hidup di tengah-tengah keluarga, dia dibenci oleh abang-abangnya. Tidak menyenangkan, saudaraku, hidup di tengah keluarga yang ada kebencian, ada sakit hati. Yusuf mengalami itu.
bersama dengan keluarga Yusuf tidak tenang, tidak nyaman karena apa? Abang-abangnya sangat benci kepada Yusuf. Dan itu bukan karena Yusuf, tapi karena keluarga yang tidak harmonis. Yusuf tidak sengaja untuk mencari supaya abang-abangnya benci. Ketika dia sampaikan mimpi, dia tulus menyampaikan mimpi yang dari Tuhan. Tapi ternyata orang tuanya memang salah mendidik, saudaraku. Sehingga lebih menyayangi siapa? Yusuf. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Tapi kita belajar dari Yusuf bagaimana Yusuf dapat melupakan masa lalu yang tidak baik. Sehingga dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, engkau mereka-rekakan yang baik. Engkau mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dia tahu semua pengalaman yang buruk itu cara Tuhan untuk Tuhan mereka-rekakan yang baik. Menjadikan Yusuf menjadi berkat bagi bangsa. Suatu bangsa yang besar yaitu umat Tuhan. Keluarganya justru dipelihara, mendapat berkat dari kehidupan Yusuf yang dia bisa melupakan masa lalunya. Ketika abang-abangnya datang, ketika masa kelaparan datang, Yusuf tidak benci. Dia sengaja, dia pakai strategi supaya Benyamin, adiknya yang dia kasih, yang dia sayang sama adiknya, Benyamin. Makanya nama Benyamin itu sebenarnya anak kesayangan. Dulu nama saya sebenarnya ketika orang tua tanya sama saya namanya Ben-Oni. Ben-Oni itu anak kesengsaraan. Karena saya tanya sama mama saya ketika saya lahir situasinya sulit sehingga mau disebut nama Ben-Oni. Tapi papi saya bilang enggak, diubah saja jangan Ben-Oni, Benyamin, anak kesayangan. Puji Tuhan, saya enggak jadi Ben-Oni. Kalau Ben-Oni itu anak kesengsaraan, saudaraku. Tapi kalau anak kesayangan, anak yang diberkati Tuhan, itu adalah Benyamin. Dan Yusuf dia pakai strategi. Ketika abang-abangnya pergi mencari gandum, saudara, dalam karungnya dikasih apa? Kasih apa yang namanya? Piala. Sehingga Yusuf katakan, wah pialanya hilang. Ternyata dicari ada di mana? Ada di karung di mana Benyamin bawa. Karena apa? Supaya Benyamin tinggal. Karena dia kangen, dia sayang. Tapi dia tidak benci sama abang-abangnya. Ketika abang-abangnya datang, dia tetap memberikan pengampunan. Dia menangis karena dia bisa melupakan masa lalu yang kelam. Saudara bayangkan, dia pernah dimasukkan ke sumur. Dia pernah dijual, difitnah. Sudah dimakan oleh apa? Diterkam oleh binatang. Dan itu yang dilaporkan kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Tapi Yusuf, kita belajar bagaimana Yusuf bisa melupakan masa lalu. Tuhan yang katakan hari ini, pesan Tuhan kalau kita ingin menikmati hal yang baru, saudara lupakan masa lalu kita. Hal-hal yang pernah kita alami, kegagalan kita ingat. Tuhan sedang siapkan yang baru, yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan mau melakukan yang baru. Dan ketika Tuhan melakukan yang baru, dia tidak pernah memikirkan masa lalu kita yang kelam. Ketika kita sudah datang di hadapan Tuhan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan memperbarui kita dan kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Dan itu tidak menjadi penghalang untuk Tuhan menyatakan hal-hal yang baru buat kita. Jadi saya mengatakan jangan terus hidup di masa lalu kita, dalam kegagalan kita. Filipi 3 ayat 13b sampai 14 mengatakan apa? Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah. Katakan hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus tahu untuk dia menikmati hadiah, menikmati berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan, hal-hal yang baru di dalam Kristus, dia harus belajar mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Berlari-lari melupakan apa yang di belakang. Saya nggak tahu, saudara, hal-hal apa yang sudah kita alami di masa lalu kita. Semua kita punya pengalaman. Saya juga punya pengalaman masa lalu. Setiap kita punya masa lalu. Kalau itu masa lalu yang indah, saudara bisa kenang. Mungkin kemarin yang bisa pulang kampung, biasanya kalau begini ada reuni, kumpul dengan teman. Saudara ingat masa-masa dulu di SMP, di SD, di SMA. Saudara bisa nostalgia dengan mereka, kenangan-kenangan indah. Itu
oke-oke saja. Kenangan yang manis. Saudara bisa mengingat kenangan-kenangan manis ketika dulu sekolah, punya guru yang baik, yang perhatian sama kita. Boleh, tapi jangan sampai kita mengingat hal-hal yang buruk. Hal-hal yang dikatakan hal-hal yang zaman purbakala. Apa artinya purbakala? Itu sudah usang. Harusnya sudah masuk museum. Jangan diingat-ingat lagi, betul? Betul? Kita jangan jadi pemulung masa lalu kita. Kita ambil pungut semua hal yang tidak baik, lalu kita terus taruh dalam pikiran dan hati kita. Sehingga itu akan memengaruhi pikiran kita. Kenapa? Pikiran negatif kita akan menjadi penghalang untuk berkat-berkat yang baru dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan mau kita lupakan masa lalu kita. Mari kita pandang kepada Tuhan. Tuhan sudah memilih kita dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Itu artinya saudaraku, mengingat kita melupakan masa lalu, ya saudara jangan jatuh lagi di masa lalu saudara. Cukup berkata, Tuhan, saya mau tinggalkan masa lalu saya. Hal-hal yang saya sudah lakukan di masa lalu, saya mau lepaskan. Saya nggak mau terikat dengan masa lalu saya. Mungkin kita pernah gagal di satu hal. Lupakan dan ambil komitmen yang baru dan berkata, Tuhan, saya ciptaan yang baru. Saya mau hidup baru di hadapan Tuhan. Karena saya percaya, saudara, tidak mungkin kantong anggur yang lama akan bisa menyimpan dan menampung anggur yang baru. Pasti akan sobek, koyak. Saudara, kalau kita ingin menikmati anggur yang baru, saudara harus siapkan kantong anggur yang baru juga. Saudara harus lupakan masa lalu saudara. Saudara harus tinggalkan masa lalu saudara. Lupakan, jangan ingat-ingat lagi. Kalau mungkin itu sering muncul, kita katakan, Tuhan, aku mau lepaskan, aku mau bebaskan. Ingat saudaraku, kalau engkau sudah datang, dilayani, didoakan, percaya masa lalu kita sudah dikubur. Oleh karena apa? Kuasa adalah Kristus. Yesus sudah memulihkan kita, memperbarui kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara yang kasih Tuhan, persoalannya saudaraku, banyak orang masih mengingat dan menyimpan berbagai pengalaman buruk yang menimpanya. Sebetulnya pengalaman-pengalaman buruk bisa saja menjadi pelajaran berguna bagi kita. Kan ada istilah ya, jangan sampai jatuh di lubang apa? Gimana? Betul ya? Jangan jatuh di lubang yang sama. Kalau saudara kita pernah terperosok di lubang itu, harusnya kita nggak boleh lagi jatuh di lubang yang sama, betul? Artinya pengalaman yang buruk itu jadi pelajaran untuk kita berhasil dan kita tidak jatuh di lubang atau kegagalan yang sama. Tetapi tidak jarang saudaraku, pengalaman-pengalaman tersebut masih membekas menjadi luka di hati kita dan menjadi trauma yang menakutkan. Ada banyak orang gak bisa bertumbuh rohaninya. Ada banyak orang Kristen tidak mengalami hal-hal yang baru, perkara-perkara baru yang besar di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita terus terikat dengan masa lalu kita. Selalu kalau kita cerita ingatnya, dulu begini, masa lalu saya begini. Gak lupa dengan masa lalu. Padahal Tuhan ingin katakan kepada kita, masih banyak didapati orang-orang yang masih hidup dalam masa lalunya. Dengan terus mengingat hal-hal yang buruk, maka akan membuatnya menjadi tidak bisa bertumbuh. Padahal Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Dan cara untuk melakukan hal yang baru adalah apa? Kita jangan lagi ingat hal-hal yang dahulu. Buatlah hari ini keputusan untuk kita melupakan dan memulai hal yang baru bersama dengan Tuhan. Lewat pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengerjakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Dan bukankah itu hal yang luar biasa? Amin. Amin. Luar biasa saudaraku, Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. Dan yang kedua, bagian yang kedua ayat yang ke-19. Mari coba kita baca ayat yang ke-19. Ini bagian yang kedua. Janji dan penghiburan Tuhan bagi umat Tuhan pada waktu itu. Lewat Nabi Yesaya di tengah-tengah kesulitan, tantangan, di tengah-tengah mereka hidup dalam pembuangan. Tuhan katakan kepada mereka, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dimulai kata-kata lihat.
Saudara, menarik kata lihat di sini adalah satu pernyataan melupakan apa yang di belakang, tidak lagi menoleh ke belakang seperti isi Lot, tapi Tuhan yang katakan lewat Nabi Yesaya, lihat, stop, berhenti, dan pandang dan lihat. Lihat di sini, lihat dengan mata, tapi juga lihat dengan hati kita dan percaya. Dikatakan Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, amin. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara kasih Tuhan, ini ada janji Tuhan, ada pesan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baru bagi hidup kita. Saudara, kalau yang namanya baru, kemarin saya bilang kan, yang baru itu artinya sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Benar-benar belum pernah kita alami. Itu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Betul? Itu baru namanya. Ini bukan direnovasi, bukan. Tapi betul-betul baru, katakan baru. Baru itu artinya yang tidak ada menjadi ada. Yang benar-benar belum kita alami, belum kita lihat dengan mata kita, itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita melupakan masa lalu kita. Saudara dikasih Tuhan, Allah sedang melakukan sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, ini adalah masanya rahmat yang baru. Masa pintu-pintu yang baru sedang dibukakan. Saya melihat saudaraku, saya bersyukur karena tema nasional GKRI memberkati kita bahwa temanya apa masih ingat? Menabur dengan kasih, menuai selagi masih siang. Saudara yang kasih Tuhan, dan ini bicara waktu. Dan saya melihat, mendengar kesaksian beberapa GKRI, ada banyak waktu-waktu ini dibukakan gereja-gereja baru, pos-pos baru, berkat-berkat yang baru dicurahkan bagi GKRI secara nasional. Saya percaya juga GKRI Berea akan mengalami hal yang sama. Ini waktunya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Amin. Mari tangkap itu dan imani itu. Saudara, tadi pujian mengatakan, tiada yang mustahil bagimu, amin. Amin. Tidak pikir masa lalu kita, tapi ketika kita percaya, pujian mengatakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu dasarku Saudara, kita berharap kepada Tuhan yang berkuasa, amin. Yang sanggup melakukan hal yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan katakan ini sekarang Tuhan hendak melakukan yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, sekarang. Katakan sekarang. Bukan nanti, tapi sekarang. Ini waktunya, tahun ini juga Tuhan sedang dan akan terus melakukan yang baru dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan apa? Sekarang sudah mulai tumbuh. Coba mengenali, merasakan. Coba lihat, sedang mulai tumbuh. Mari imani. Digambarkan kemarin seperti kalau kita tanam pohon itu sudah mulai tunas kecil. Rasanya senang ketika kita tanam biji, lalu tumbuh mulai, betul ya Bu Palina ya, udah muncul, wah kita semangat, siramin terus, imani terus, pasti berbuah, akan tumbuh. Dan Tuhan sedang, tidak ada yang semuanya proses. Tapi Tuhan katakan tahun ini juga, sekarang Tuhan sedang melakukan yang baru buat kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, artinya bahwa Tuhan akan berbuat atas umatnya jauh lebih besar dari apa yang telah terjadi dibuat oleh Tuhan sebelumnya. Tuhan yang katakan kepada umat Tuhan di zaman Nabi Yesaya, kalau Tuhan dulu melakukan hal yang dahsyat, ketika peristiwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, luar biasa mujizatnya pada waktu itu. Bagaimana Tuhan menolong mereka. Tapi Tuhan yang katakan kepada mereka, ingat Tuhan yang diimani pada waktu itu di zaman Yesaya akan melakukan hal yang baru lebih dari apa yang pernah dahulu dilakukan. Yang sebelumnya dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan di zaman Musa, Tuhan akan lakukan pada waktu itu
hal-hal yang baru, hal-hal yang dahsyat. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya percaya juga hari ini Tuhan sanggup melakukan hal yang baru. Saudara yang percaya itu, saudara imani, itu sedang terjadi atas hidup kita. Atas keluarga kita, atas usaha kita, atas pelayanan kita. Hal yang baru. Sekali katakan hal yang baru. Tuhan sedang buat. Sedang mulai tumbuh. Mari terus imani. Pandang dan lihat, rasakan. Tuhan sedang kerjakan itu dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha pekerjaan kita. Tuhan sedang melakukan hal yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, mari fokus kepada perkara-perkara atau hal yang baru yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, kadang-kadang kita masih terjebak di masa lalu kita. Kadang-kadang kita nggak siap. Sekali lagi saya mau katakan tadi, kantong anggur lama tidak dapat menampung dan memuat anggur yang baru. Akan koyak. Tuhan ingin pikiran kita harus diperbaharui. Hati kita harus diperbaharui. Roh kita harus diperbaharui. Iman kita terus harus diperbaharui. Amin. Hidup kita harus terus diperbaharui. Kita harus mempersiapkan hidup kita sebagai kantong anggur baru. Sehingga hal-hal yang baru akan dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Sebentar kita akan masuk di hari kenaikan Tuhan. Dan ada 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya mau seperti apa yang dikatakan di Nabi Yeremia. Aku memberikan hati yang baru. Roh yang baru. Supaya apa? Dengan masa pencurahan Roh Kudus ini. Mari kita berlomba-lomba berkatakan Tuhan berikan semangat yang baru buat saya. Gairah yang baru. Dalam pelayanan Tuhan, supaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Karena percayalah, ketika kita punya iman yang baru, roh yang baru, semuanya Tuhan juga siapkan hal yang baru, berkat yang baru buat kita. Itu yang Tuhan ingin katakan. Tinggalkan semua yang menjadi penghalang. Semua kegagalan kita, oke, kita gak sempurna. Tapi hari ini kita mengambil komitmen, ambil keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau melupakan semua masa lalu aku. Dan aku mau lihat ke depan dan memandang ke depan dan melihat hal yang sedang Tuhan kerjakan dan akan terus kerjakan, yaitu hal-hal yang baru yang tidak pernah kita pikirkan. Pujian mengatakan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah di tengah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi. Percaya saudaraku, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati kita. Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan sadarilah bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, amin. Jangan sampai kita tidak menyadarinya. Jangan sampai masa lalu kita menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami hal-hal yang baru yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Kalau engkau masih punya luka hati dan itu membuat kau tidak bisa beranjak melangkah maju, mari lepaskan. Kalau engkau merasa terus hidup dalam rasa bersalah, Tuhan saya sudah begini, saya sudah menyakiti saudara, saya sudah menyakiti orang tua, saya menyakiti pasangan saya. Hari ini saya mau katakan, Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau bebaskan kita. Tapi poinnya, tinggalkan masa lalu kita. Dan pandang Tuhan. Tuhan membuka hati. Dan dia tidak pernah melihat kita. Dia tidak pernah membuang kita. Dia menerima kita apa adanya. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh. Dan berkata Tuhan, kami mau hidup baru di hadapan Tuhan. Kami mau diperbarui di hadapan Tuhan. Ketika kita lupakan semua masa lalu kita. Percayalah di depan sana. Tuhan siapkan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Arahkan pandangan kita senantiasa kepada hal-hal yang baru dari Tuhan. Dan kenali terus. Saya berharap roh kita terus pakai. Lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya mau GKRI secara nasional, GKRI Berea juga. Kalau sedang bergerak, mari kita lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ini masanya buat kita. Sebentar lagi kita akan mengadakan doa bersama. 550 kabupaten di Indonesia. Dan kota-kota di seluruh dunia sedang berdoa 17, 18, 19. Saya mau ini menjadi kegerakan buat kita. Temanya adalah masa penuaian.
Saya percaya ini akan menuai hal-hal yang baru yang Tuhan siapkan buat kita. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita punya pengalaman sakit yang terlalu lama di masa lalu kita. Jangan membuat itu juga kita berkata, Tuhan, saya tidak mungkin akan bisa melihat masa depan. Percaya saya mau katakan, tinggalkan masa lalu kita, lihat pandang Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong kita. Percayalah di depan sana. Tuhan siapkan yang baru buat kita. Ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru kepada kita. Tetapi dibutuhkan juga kita yang baru. Kita harus baru. Katakan satu dengan yang lain. Kamu juga harus baru. Saya harus baru. Pikiran saya harus baru. Amin. Semangat saya juga harus baru. Kerinduan saya harus baru. Supaya apa? Siapkan yang baru. Saudara bawa kantong hari ini? Saudara bawa kantong? Siap dapat hal yang baru dari Tuhan? Amin. Pertanyaannya bukan hanya kantong, tapi kantong yang baru harus kita siapkan. Supaya kita pulang hari ini ada berkat-berkat baru dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada usaha yang baru, ada pekerjaan yang baru, ada berkat-berkat yang baru. Yang belum bahkan tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara nggak usah pusing dengan dulu begini enak gini, enggak. Saya tahu kalau yang baru dari Tuhan itu selalu yang spesial. Betul? Mari belajar. Tuhan Yesus ketika mujizat anggur, air menjadi anggur, justru anggur yang terakhir itu anggur yang manis. Amin. Amin. Kalau selalu yang baru dari Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Mari siapkan itu dan imani itu. Kuncinya adalah tinggalkan masa lalu kita. Berkata Tuhan, saya mau baru. Pelayanan saya juga harus baru. Dulu mungkin minta maaf. Ibadah kita, istilah orang Jawa belang bentong tahu? Tahu belang bentong? Bolong-bolong. Soalnya kalau kita ingin punya hati yang baru, saya berkata Tuhan, saya mau komitmen. Semangat saya, kesetiaan saya baru. Tadi, ku kan setia sampai akhir hidup. Saya percaya orang yang setia, dia akan menikmati hal-hal yang dahsyat di hadapan Tuhan. Hal-hal yang baru. Saya mau sampaikan anak muda, engkau akan dapat kuliah yang baru. Tempat yang terbaik, sekolah yang terbaik, kuliah yang terbaik. Bagi yang sedang cari pekerjaan, yang baru lulus, percaya dengan Tuhan, tinggalkan masa lalumu. Jangan sakit hati, jangan punya kepahitan. Pandang Tuhan, yakin Tuhan kita dahsyat. Tuhan kasih pekerjaan yang baru. Usaha yang baru buat kita. Dan itu janji Tuhan buat kita. Mari yakini itu. Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarana mata syakara. Kita nyanyikan pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Untuk ku dapat melihat. Mari dengan iman katakan rencanamu. Yes, amin. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Dalam hidupku, Kerajaanmu
muliakan Bapa dan Raja-Ku. Mari jemaat kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Biar pujian ini menjadi doa kita, kerinduan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berikan hati yang baru, iman yang baru, kasih yang baru. Raya nama Yesus. Karena Tuhan siapkan hal yang baru buat kita. Katakan rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, Kerajaanku, kebenaran itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu pengalaman masa lalu apa yang kita sudah alami, tapi Tuhan inginkan hari ini, mari kita lupakan semua masa-masa lalu kita yang kelam, yang buruk, mungkin sesuatu yang juga menyakiti hati Tuhan. Lupakan semuanya itu dan serahkan sama Tuhan. Percaya Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan mau memperbaharui kita, Tuhan mau menyelesaikan masa lalu kita. Masa lalu itu adalah sebuah sejarah. Yang Tuhan mau adalah masa kini, yang adalah kenyataan, dan masa depan adalah pengharapan buat kita. Dan ingat, ketika kita mulai melupakan masa lalu kita, percaya Tuhan sedang siapkan hal-hal yang baru buat kita. Amin. Jangan melihat masa lalumu dan kau mengeluh dan bersemut-semut dan berkata, Tuhan kenapa harus begini? Tinggalkan semuanya itu dan serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang membereskan masa lalu kita. Dan Tuhan lupakan semuanya dan selesaikannya bagi kita. Dan Tuhan sedang siapkan hal-hal yang baru buat kita. Jangan ragu. Percaya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup. Yes. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Amin. sanggup memberikan hal-hal yang baru buat kita. Hal-hal yang terbaik. Anggur yang manis, anggur yang baru, Tuhan siapkan buat kita. Ada sukacita dan damai sejahtera. Siapapun engkau berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sedang memulihkan kita, untuk kita menikmati hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Mari melangkah dan imani. Hari ini juga, tahun ini juga, itu sudah mulai tumbuh dan terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas rumah tangga kita. Mari imani itu. Terima dengan iman. Siapkan kantongmu, kantong yang baru itu. Seperti pujian ini Tuhan, hati yang baru, haus dan lapar, hati yang rindu akan Tuhan, akan menikmati hal yang dahsyat di dalam Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Saudara yang percaya, Tuhan sedang melakukan hal yang baru. Mari nyanyikan dengan iman. Taruh imanmu itu dan yakini itu, pegang itu. Angkat tanganmu, kata Tuhan, kami siap terima yang baru dari Tuhan. Kami percaya Tuhan itu terjadi atas hidup, rumah tangga, keluarga pribadi kita. Selama hidupku, mengasihimu,
mengasihimu, memuliakanmu. Bapa, dan mari sekali lagi katakan Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Dia segalanya bagi hidup kita. Kebenarannya akan digenapi atas hidup kita, menjadi bagian hidup kita. Amin, haleluya. Mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Lihat dan yakini Tuhan kita dahsyat. amin. Tuhan kita luar biasa. Katakan mengasihimu. Mengasihimu. Bapa dan Raja. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Engkau yang mengimani firman Tuhan hari ini terjadi, itu akan kau alami dalam hidupmu, keluargamu. Semua yang baru akan mendatangkan berkat Tuhan. Semua yang baru akan memberikan sukacita. Semua yang baru adalah semua yang terbaik dari Tuhan. Akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, pekerjaan usahamu. Dan itu yang Tuhan sedang janjikan buat kita. Ketika kita mau datang dengan hati yang baru, pikiran yang baru, iman yang baru, untuk kita yakin bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita dan melalui kita. Tuhan, hari ini kami mau ambil keputusan komitmen. Kami lupakan semua pengalaman-pengalaman masa lalu kami, kepahitan, kegagalan, luka hati, sakit hati apapun juga. Kami merasa mungkin kurang, tidak berharga. Kami melepaskan di dalam nama Yesus. Engkau bebaskan kami sehingga kami boleh menciptakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami percaya juga yang baru dari Tuhan juga datang atas kami. Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan sedang kerjakan buat kami. Kami terima dengan iman berkat turun atas umat-Mu. Kami percaya Tuhan, umat-Mu GKRI Berea dimanapun kami berada, kami menikmati janji Tuhan. Dan firman itu terjadi atas kami, digenapi atas kami. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tidak dengar oleh telinga dan timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Ketika kami mengasihi Tuhan, ketika kami terus percaya kepada Tuhan, dan kami mau pandang terus kepada Tuhan, fokus hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sanggup mengerjakan bahkan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang El Shaddai, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami terima firman-Mu terjadi atas kami. Kita semua yang percaya dan menerima janji Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, luar biasa dahsyat ya. Yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Amin. Ya, terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap jemaat. Inilah saatnya. Hal-hal yang baru itu akan Tuhan nyatakan, Tuhan genapi tanpa terkecuali di dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Amin. Syaratnya, lupakan apa yang telah terjadi dahulu. Siapkan kantong yang baru. Yakinlah hal-hal yang baru itu Tuhan nyatakan buat jemaat di tempat ini semua. Puji Tuhan, luar biasa dahsyat penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya, Pastor Benyamin Lumondo di tempat ini. Mari kita selalu dukung, doakan gembala kita agar Tuhan pakai kehidupan gembala kita lebih hari,
lebih dahsyat lagi. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini dinyatakan secara dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang boleh memberkati setiap pribadi kita di tempat ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah, tiba saatnya juga kita diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya saya mengajak, mari setiap kita boleh menyiapkan persembahan yang terbaik. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah persembahan yang sebentar kita berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami boleh kami dengar dan terima saat ini dan menjadi berkat bagi hidup kami. Kami ucap syukur Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, untuk kami boleh melupakan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami di masa lalu Tuhan. Dan kami mau fokus ke depan untuk mengiring Engkau Tuhan. Dan kami percaya hal-hal yang baru itu Tuhan nyatakan. Tuhan genapi saat ini, sekarang Tuhan, bagi jemaat GKRI Berea, bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, beri kekuatan, kesehatan Tuhan. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Banyak jiwa diberkati, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terlebih buat jemaat GKRI Berea, kami boleh melihat teladan, kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa dahsyat bagi gembala kami. Berkati istri dan kedua anaknya, berkati keluarga gembala kami, tingkap-tingkap langit terbuka, berkat-Mu terbuka buat keluarga gembala kami di tempat ini Bapak. Terima kasih kalau umat-Mu sebentar akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita ya Bapak, dan biarlah Engkau berkenan setiap persembahan yang kami boleh berikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Para pengelola keuangan gereja diberkati, diberikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan persembahan berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca saat ini melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799994946. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan dan hal-hal yang gereja di tempat ini akan adakan satu pekan mendatang. Ya, sebelumnya dari bendahara itu sudah mengeluarkan laporan keuangan gereja periode bulan April 2022. Silakan sidang jemaat bisa melihat laporan keuangan gereja yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Jikalau terdapat kesalahan dalam penulisan nominal maupun kode persembahan, silakan Bapak Ibu segera menghubungi bendahara gereja di tempat ini. Dan bagi jemaat yang memerlukan nomor persembahan setelah ibadah selesai, bisa mendapatkan nomor tersebut di bendahara gereja di tempat ini. Haleluya. Ya, kegiatan kita sepanjang satu pekan mendatang itu, kita ada kegiatan mesbah doa pagi yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat dimulai pukul 5 subuh. Ya, Selasa dan Jumat saya mengajak setiap kita, mari kita boleh sama-sama membangun mesbah doa pagi kita bersama Bapak Gembala di tempat ini melalui Facebook secara live dengan ID Bapak Gembala di tempat ini, Benyamin Lumondo. Hari Selasa dan Jumat setiap pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa kita juga ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Mari mengajak setiap umat Tuhan kita terlibat sama-sama berdoa disertai dengan berpuasa. Hari Selasa mendatang kita akan berdoa buat setiap para pemimpin bangsa di tempat ini, buat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini,
kita juga berdoa buat setiap para pemimpin rohani GKRI se-Indonesia, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia, serta seluruh jemaat GKRI se-Indonesia. Biarlah Tuhan yang menyatakan rencana dan kehendak-Nya yang terbaik dicurahkan buat GKRI, dan GKRI boleh menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Haleluya. Ya, mengundang setiap jemaat yang bisa datang ke gereja pukul 7 malam, kita akan bersama-sama berdoa di gereja untuk pokok-pokok doa yang tadi. Namun, jikalau Bapak Ibu ke gereja, pastikan tubuh kita tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat. Kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Bagi jemaat yang rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, silakan datang hari Jumat dimulai pukul 7 malam. Kita akan belajar sama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita lebih lagi menggali kebenaran firman Tuhan buat pertumbuhan rohani kita. Kemudian hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya, dukung dan doakan juga seperti tadi dikatakan oleh Bapak Gembala, acara World Prayer Assembly yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 mendatang, dimulai pukul 6 sore sampai dengan 9 malam. Ya, acara tersebut diadakan secara offline maupun online. Ya, bagi jemaat yang rindu mengikuti acara WPA mendatang, boleh silakan, di situ ada link untuk pendaftaran untuk tanggal 17 Mei, silakan ketik bit.ly/WPA 17 Mei, itu untuk tanggal 17 Mei. Kemudian untuk tanggal 19 Mei silahkan ketik langsung di browser Anda bit.ly/WPA 19 Mei. Ya, segera lakukan pendaftaran jika sidang jemaat mau mengikuti acara tersebut karena acara dibatasin. Untuk acara tanggal 17 itu diadakan di GBI Starway from Heaven di Mekarwangi. Kemudian tanggal 19 itu diadakan di GBI Sukawarna yang di Jalan Aruna. Khusus tanggal 18 Mei itu ada di GBI Rock, Jalan Braga, namun itu acara WPA itu diperuntukkan khusus untuk leader, hamba-hamba Tuhan dan undangan yang telah ditentukan. Ya, mari jangan sampai ketinggalan untuk tanggal 17 dan 19 Mei, silakan lakukan pendaftaran di link yang tadi telah saya sebutkan. Ya, kemudian dukung juga, doakan rencana Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang bersama GKRI Korwila Jawa Barat yang akan melakukan perjalanan pelayanan ke daerah Cilacap. Biarlah hamba-hamba Tuhan GKRI se-Jawa Barat yang akan pelayanan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Tuhan urapi dan ada berkat yang nanti dinyatakan Tuhan di daerah Cilacap. Amin, puji Tuhan. Demikian sepekan kegiatan informasi. Kami juga sampaikan jemaat Tuhan yang berulang tahun tepat di hari ini tanggal 8 Mei 2022 itu ada Saudari Debbie Lumondo. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ade Debbie Lumondo. Tuhan Yesus memberkati masa depan yang gilang gemilang. Kita yakin dan percaya Tuhan telah siapkan. Ade Debbie boleh menjadi generasi muda dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Ya, biarlah setiap talenta yang telah Tuhan berikan dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tanggal 12 Mei mendatang kita juga akan jemaat Tuhan yang berulang tahun, Bapak Fatahogulo. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Fatahogulo. Kita kenal dengan Bapak Franz, ya. Tuhan Yesus berkati, apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil dalam keluarga, istri, anak-anak diberkati, juga setiap pelayanan diberkati. Apapun yang dirindukan, apapun yang dicita-citakan, Tuhan nyatakan di dalam hidup Bapak Franz, ya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang boleh setia mengikuti ibadah gereja di tempat ini.
Ya, kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti ibadah di tempat ini. Bagi jemaat yang berulang tahun namun tidak terdata di sekretariat dan tidak diumumkan, silakan segera menghubungi sekretariat gereja di tempat ini. Ataupun bagi selama ini Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti ibadah ini di GKRI Berea secara khusus dan diberkati Tuhan secara dahsyat melalui pujian, penyembahan, firman Tuhan yang disampaikan, dan memutuskan untuk menjadi jemaat di GKRI Berea, silahkan setelah ibadah selesai Bapak Ibu bisa minta formulir keanggotaan gereja. Kenapa? Biar dari gereja juga kita bisa memberikan setiap pelayanan-pelayanan yang mungkin nanti dibutuhkan oleh Bapak Ibu di tempat ini jika sudah menjadi jemaat di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Demikian sepekan kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memberkati ibadah kami. Engkau melawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkat Tuhan turun atas setiap kami. Berkat-Mu juga turun atas semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir Engkau berkati. Dan kami terus mau pegang janji-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kami tahu bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Apa yang Kau nyatakan ketika kami mengimaninya, itu akan Kau genapi dalam hidup kami. Terjadi atas rumah tangga kami, atas pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan, berdoa untuk saudara kami, keluarga kami yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Debbie Tuhan, Debbie Odia Lumondo. Kau memberkati anak-Mu yang muda ini Tuhan, di usia yang bertambah. Jadikan dia semakin dewasa, semakin diberkati Tuhan, semakin pakai Tuhan lewat setiap talenta, karunia, potensi yang ada untuk dipakai menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati sekolahnya, berkati masa depannya, berkati pergaulannya. Jadikan dia juga terang dan garam dimanapun Dewi berada. Nama Tuhan terus dimuliakan dan diagungkan. Kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan bagi kehidupannya. Apapun yang menjadi mimpinya bagi masa depannya, kami tahu Tuhan siapkan yang terbaik bagi kehidupannya. Juga berdoa untuk saudara kami Pak Gugulo atau Frans yang minggu ini juga berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan saudara kami Frans ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Tuhan apa yang menjadi kerinduannya untuk keluarganya, untuk pekerjaannya. Kami mau perkatakan bahwa Tuhan sedang
mempersiapkan hal-hal yang dahsyat bagi kehidupannya, hal-hal yang baru bagi kehidupannya, terutama Tuhan untuk benih ilahi yang Tuhan tambahkan bagi keluarga ini. Lewat keluarga ini yang sedang dikandung oleh istrinya, Tuhan jagai, biarkan anak yang kedua dilahir, mendatangkan berkat, membawa berkat yang baru bagi keluarga ini. Berkat-Mu turun atas para dalam pekerjaan. Biarkan Tuhan boleh melihat ke depan, melihat menatap ke depan, dan meyakini Tuhan sedang siapkan berkat-berkat yang dahsyat bagi keluarga ini, bagi istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus jadikan dia keluarga yang semakin setia kepada Tuhan, yang semakin mengasihi Tuhan, cintai Tuhan. Jadikan dia berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, untuk Ibu Inga mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, pemulihan-Mu terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan, kesehatan Tuhan limpahkan lagi buat Ibu Iing. Juga untuk emak Tuhan yang tidak bisa hadir karena adiknya yang sedang, keluarganya yang sedang mengalami sakit, sedang mendampingi keluarganya ada di rumah sakit. Tuhan tolong. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan. Kami tahu Tuhan dimanapun umat-Mu mengalami pergumulan, dan kami mengandalkan Engkau di situ. Engkau menolong dan membuka jalan, memberikan pertolongan, dan Engkau tidak pernah terlambat ketika kami terus berharap dan mengandalkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh keluarga besar GKRI Berea. Kami boleh kembali dikumpulkan bersama dengan keluarga. Mungkin dalam masa-masa kemarin kami berlibur, kami bersama dengan keluarga, Tuhan sudah pimpin sertai kami. Ketika kami berangkat dan pulang dan kembali, kami tahu juga Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan terus nyata buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami terus berharap kepada Tuhan, Tuhan yang pimpin sertai kami, memelihara kami dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak pernah sebutkan satu persatu, tapi kami tahu Engkau yang tahu persis apa yang menjadi kerinduan, pergumulan setiap kami. Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, milik Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau sentuh, Tuhan buat berhasil. Lumbung-lumbungmu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Adonanmu diberkati oleh Tuhan. Kesehatan diberkati oleh Tuhan. Sekolah kuliahmu diberkati oleh Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baru, berkat-berkat yang baru atas hidupmu. Kehidupan rohanimu pun diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Kiranya berkat-berkat itu terus melimpah atas hidup kami dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh melebihi dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh melebihi